bersama saya Mega Novitasari di Alfatan Podcast. Nah, Sobat Alfatan dan pemirsa semuanya, untuk topik yang kita angkat pada kesempatan kali ini saya belajar dari sebuah kata-kata dari ulama besar yaitu Imam Al-Ghazali. Kalau kamu bukan anak raja dan kamu bukan anak ulama besar, maka menulislah. Kemudian dari buku On yang ditulis oleh Pak Jamil Azani, jika kamu ingin tahu dunia, maka membacalah. Tapi jika kamu ingin tahu dunia mengenalmu, maka menulislah. Keberadaan tentang dunia menulisan ini itu sudah ada di sekolah-sekolah seperti majalah dinding atau mading. Kemudian ada majalah sekolah, kemudian juga mungkin sudah dibukukan menjadi sebuah buku dan lain-lain. Dan bahkan melalui pendidikan karakter hari ini juga disebutkan atau saya pernah baca juga bahwa melalui kebudayaan menulis di sana kita bisa menentukan karakter dari penulisnya. Bersama saya sudah hadir narasumber kita pada kesempatan kali ini. Beliau adalah pelatih, pegiat dan pembina dari sebuah majalah, ya, majalah sekolah. Dengan tema hari ini yaitu penerbitan majalah sekolah yang ber-ISSN, yaitu bersama saya Bapak Dedi Kardiandi SPD. Ya, Pak. Terima kasih kepada narasumber kami yang sudah hadir pada kesempatan kali ini, dan semoga pertemuan kita pada kesempatan kali ini bisa nantinya akan membuka wawasan kita, membuka wawasan para sobat dan pemirsa semuanya di luar sana. Tentunya ini mungkin kami lebih khususkan kepada sekolah-sekolah nantinya, karena emang narasumber kami ini lebih atau sudah berkompeten di membidangi lebih kurang 6 sekolah yang sudah menerbitkan majalah sekolah dari ISSN. Nah, untuk selanjutnya, untuk info selengkapnya langsung saja kita sapa narasumber kita siang hari ini, yaitu Bapak Dedi Kardiandi SPD. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Pak? Alhamdulillah sehat Olga. Semangat sekali. Harus semangat. Iya. Kesehariannya sekarang gimana? Kesehariannya saya sebagai seorang pendidik, tenaga pengajar di SMP Islam Al-Islah Bukit Tinggi dan di SMA Negeri 1 Terangamang serta di SMA Negeri 1 Palupu Kabupaten Agam. 3 sekolah. 3 sekolah. Dan itu memang sekolah yang sedang Bapak bina hari ini majalah. Salah satunya. Oh, salah satunya. Salah satunya. Dan ada 3 sekolah di luar sekolah yang saya ajar, yang saya bina untuk majalahnya itu ada di Pondok Pesantren Diniyah Basir, Kabupaten Agam bersama Ustadz Ferry. Terus ada Pondok Pesantren Mualimin Kamang itu ya dengan Ustadz Tasimi, Ustadz Zarifah juga. Terus yang terbaru nanti yang terakhir ada kemarin kerjasama dengan SMA Negeri 2 SMA Negeri 1 Kamang Magid. Insya Allah nanti juga akan menerbitkan sebuah majalah di ISSN. Jadi ada 5 yang sudah beri ISSN, 1 dalam proses penjajakan, insya Allah udah latihan dan sejalan nanti insya Allah 2 minggu lagi kita akan keluarkan atau terbitkan ISSN-nya melalui LIPI nanti. Jadi LIPI nama lembaga yang lembaga ilmu pengetahuan Indonesia yang menerbitkan untuk ISSN sebuah majalah. Oke. Nah, sebelum kita lanjut tentang yang ber-ISSN ya Pak, kalau menurut Pak Dedi sendiri nih, seberapa penting sih majalah sekolah ini ada di sekolah? Dan tentunya itu akan di-manage atau mempunyai manajemen yang baik. Majalah sekolah hadir di tengah-tengah sekolah itu sebagai salah satu upaya memajukan atau membudayakan budaya literasi yang sudah digadang-gadang oleh pemerintah beberapa waktu belakangan ini, gitu. Nah, sejalan dengan program pemerintah, kita juga mencanangkan juga kegiatan menulis ini tidak hanya di dalam bentuk buku, tapi salah satunya juga di dalam bentuk majalah. Bahkan di dalam majalah itu isinya juga lebih kompleks, gitu. Kenapa lebih kompleks? Karena tidak hanya satu tema saja yang diangkat dalam sebuah majalah. Kalau dalam buku kan satu tema, seperti kita kalau mau bikin cerpen, berarti cerpen dari awal sampai akhir. Kalau bikin antologi itu gabungan puisi, antologi cerpen, gabungan cerpen. Nah, kalau kita majalah kita karena di dalam pengurusan ISSN-nya berbentuk populer, juga memasukkan bentuk ilmiah seperti karya guru, best practice guru kita juga masukin. Terus program-program karya siswa juga seperti esai kita masukkan. Terus setelah itu termasuk dalam kesusastraan seperti teks ulasan yang kita kenal dengan namanya resensi. Terus kita masukin juga
karikatur, komik, karikatur gitu, masuk. komik juga dan lain sebagainya. Yang jelas di dalam sebuah majalah itu semuanya kita satu padukan gitu, agar nanti pembaca merasa lebih terhibur dan dapat informasi yang lebih detail lagi atau lebih penting lagi. Jadi menurut Pak Dedi sendiri atau sesuai peraturannya atau ada nggak syarat-syarat kalau di majalah sekolah ini harus ini atau kita bisa bereksperimen sendiri mau membuatnya seperti apa dan bisa sampai ke pembaca. Nah, di ini Bu Mega, di majalah yang kita keluarkan ini kita lebih menitik beratkan kepada karya si anak gitu. Jadi kepada karya si anak, otomatis si anak tersebut bebas mengekspresikan apa yang dirasakannya ke dalam bentuk tulisan gitu. Contohnya di dalam bentuk beberapa lembaran majalah kita ada di sana yang membuat tentang tips atau lifestyle gaya hidup. Nah, di sebagian majalah-majalah lain mungkin jarang mengungkapkan gaya hidup. Nah, mereka bikin gaya hidup lifestyle. Jadi contohnya mereka bikin bagaimana keadaan siswa tersebut, katakanlah mereka membuat sebuah contoh style pakaian gitu. Nah, bagaimana memakai pakaian yang harusnya dipakai waktu pergi sekolah, pakaian di waktu pergi kondangan. Karena anak sekarang kan waktu pergi kondangan pakainya itu juga. Kalau pergi ke pasar sama temannya itu juga gitu. Nah, itu coba dikupas. Itu kan sisi yang berbeda sebenarnya yang disukai oleh anak. Kadang-kadang anak-anak ini bentuknya fashion itu kan agak ini ya, agak suka cenderung lah dengan fashion, apalagi ke Mawa. Nah, jadi kalau mereka bikin jilbab itu bukan bikin, artinya kalau jilbab itu dipasang yang coklat, bawahnya apa segala macam, itu bisa dibagi ya. Jadi boleh berbagi, nggak apa-apa gitu. Nah, itu masuk ke dalam lifestyle juga gitu, gaya itu pola gaya fashion lah gitu sebagai siswa lah contohnya gitu. Jadi nanti di saat umpamanya ada kita bertemu dengan seorang siswa yang ingin menulis tentang lifestyle, nanti dia punya ini nggak, punya apa namanya, dia punya daftar pustakanya juga, atau dia hanya itu menurut dia saja atau ada syarat tertentunya? Tergantung juga sih Bu Bega. Kalau dia mengambil referensinya dari sebuah buku, internet, yang ada pada stasiun televisi, berarti dia kan harus mencantumkan karena kan paten orang gitu kan. Tapi biasanya yang saya lihat beberapa edisi terakhir yang memakai gaya seperti itu, mereka bikin sendiri gitu. Mereka bikin sendiri, pengennya bajunya seperti ini, bahkan ada yang bikin corak batik seperti ini gitu ya. Itu dibagi dalam sebuah majalah gitu. Karena sekarang kan orang memakai corak batik itu kan salah satu budaya kita gitu. Bahkan batik itu sudah mendunia, logo publik, go internasional, seperti rendang gitu. Nah, bagaimana mereka memodifikasi batik ini menjadi sebuah baju yang kalau dulu kan identik baju orang tua, ya, baju orang tua, baju aki-aki gitu. Jadi sekarang batik itu kan sudah dikolaborasikan dengan bentuk model yang lain, bahkan ada yang campuran, saya juga kurang paham itu bagi itu. Jadi mereka bikin seperti itu. Jadi mereka bikinlah sebuah tips. Cara menggunakan atau cara membuat baju batik yang mungkin anti mainstream, beda dengan yang lainnya. Bukan cara konvensional, mungkin coraknya beda, segala beda. Nah, itu mereka masukkan ke dalam majalah dan dibaca oleh kawan-kawannya, dan kawan-kawannya menjadi termotivasi gitu. Mereka bikin gitu. Ada di satu sekolah saya nggak saya sebutkan. Ada satu sekolah yang mereka bikin seperti itu, termotivasi hingga akhirnya mereka ramai bikin seperti itu, seperti corak yang baru gitu. Jadi adalah sesuatu hal yang dibagikan di majalah dan bisa dipraktekkan atau direalisasikan di kehidupan sehari-hari mereka gitu. Nah, itu salah satunya. Jadi di saat seorang siswa atau anak yang udah mencoba untuk menulis, yang pasti dia mempunyai kepuasan tersendiri. Apalagi ada teman-teman yang langsung mempraktekkan gitu ya. Iya. Jadi itu juga kayaknya yang melatar belakangi sih. Dan satu lagi, beberapa siswa juga bikin teks ulasan gitu. Nah, di teks ulasan di sebuah majalah itu mereka bikin ulasan sebuah film yang kawan-kawannya nggak tahu. Film itu mungkin filmnya terbaru. Karena film itu kan setiap tahun pasti ada, bahkan setiap 6 bulan pasti ada itu launching gitu. Katakanlah film Hollywood atau film drama Korea, nah itu mereka bikin ulasan seperti itu. Jadi setelah teman-teman membaca, mereka langsung rame-rame nonton di bioskop. Gitu. Jadi kan ada sumber referensinya dengan catatan film yang direkomendasikan tersebut itu harus melalui proses
editor dari saya sendiri atau editing nanti kepada tim gitu. Karena kan tidak semua film yang mendidik gitu. Jadi kita pilih dulu yang mendidik itu bagaimana segala macam. Kalau ternyata film tersebut aman, ya udah kita bawakan gitu. Nah, itu yang dikembangkan. Sebenarnya yang kalau melalui film nih Pak, yang ingin sebenarnya penulis sampaikan atau siswa tadi sampaikan berarti ada nilai di balik film ini. Iya. Sebenarnya kan kalau seni sebenarnya kan tidak ada batas gitu. Nah, seni itu kan seperti lautan gitu. Dia tidak bisa dibatasi. Tetapi di dalam hal anak-anak mengekspresikan, misalnya dalam teks ulasan sebuah film itu mereka merekomendasikan kepada kawan-kawan, nah, tentu dia juga ada pembatasan gitu. Karena dengan adanya film tersebut, seluruh film pasti dia memiliki nilai subjektif kalau menurut saya. Kenapa? Karena nilai-nilai yang disampaikan oleh kawan-kawannya tersebut, setiap film bahkan sinetron pun pasti ada nilai positifnya, tetapi kita kan perlu semacam hiburan gitu, neracanya gitu. Kalau dia terlalu berat, tidak atau menimbulkan kontroversi dan segala macam, tidak kita rekomendasikan. Nah, kita sampaikan kepada anak. Nah, ini tukar lagi. Nah, silakan anak-anak cari yang lain. Nah, biasanya mereka semangat untuk mencari itu. Iya. Luar biasa ya Pak tentang majalah ini ya. Iya. Tapi kok saya juga baru tersadar sekarang, karena di sekolah dulu kok nggak sempat sih ikut mading buat majalah dinding atau majalah sekolah seperti itu ya. Kalau boleh flashback sedikit ke belakang, kalau saya dulu mau Bu Mega, sekitaran saya kan SMA nya sekitar 2002 itu kita bikin diary. Kita bikin diary di kertas binder. Binder itu kan kertasnya bisa dibeli gitu. Nah, lalu kita tulis di sana di diary, hari ini aku mengapain sampai tidur itu sampai malam. Besoknya tulis lagi. Sebenarnya kalau digabungin itu sudah menjadi sebuah semacam biografi kita gitu, atau cerpen yang kita buat berdasarkan kisah nyata gitu. Tapi itulah kita nggak punya media gitu. Dan waktu itu mungkin karena keadaan zaman, guru pun tidak menstimulus kita gitu, tidak merangsang kita, oh kamu bikin ini kita bisa bikin buku. Kalau sekarang anak-anaknya yang susah gitu. Kalau guru udah bikin buku kita gitu. Karena sekarang kan zaman udah maju, digital udah di mana-mana, sistem sudah online. Bikin sebuah buku di Jogja kita bisa pesan dari sini, bukunya selesai kita bisa transfer uang dan dapat kiriman buku. Dulu kan nggak seperti itu. Percetakannya, editingnya pasti manual semua gitu. Nah, jadi ditambah lagi, maaf ya mungkin kalau dulu zaman kita guru-gurunya mungkin ibu-ibunya masih ini ya, mungkin karena belum terlalu paham teknologi itu segala macam, jadi ya udah kamu nulis diary aja. Jadi diary ini nggak ada muaranya, nggak ada apanya gitu. Tahapan selanjutnya apa sih dari diary itu kan bisa dijadiin cerpen, bisa jadi biografi, dan itu bisa dihasilkan, bisa dibikin buku. Kalau dia meledak, booming kan sudah mendatangkan royalti sebenarnya. Iya. Dan alhamdulillah hari ini seperti itu ya Pak. Iya, insya Allah kita akan coba untuk merangsang kemampuan menulis anak dari buku. Beberapa teman kita ada yang buku. Terus saya coba untuk dari segi majalah, saya tidaknya Bu Mega gitu, kita bisa bikin ini walaupun tidak bisa menyaingi era TikTok dan segala macam, tapi tidak bisa membantu mengurangi keinginan mereka ke sana secara 100% gitu. Karena pengaruh dari konten sosial, konten media itu sangat tinggi sekali. Jadi sebenarnya kalau Pak Dani sendiri kan sebenarnya sekarang ajar bahasa Indonesia. Iya, ajar bahasa Indonesia. Sebenarnya dapat ilmu dan sekarang termotivasi sekali untuk memotivasi beberapa sekolah gitu kan untuk menerbitkan majalah sekolah yang dari SSN. Itu sebenarnya dari mana? Saya nggak pernah tuliskan skrip kemarin gitu, karena juga nggak terlalu apa. Beberapa tahun yang lalu sekitar 2003 ketika saya mengikuti kegiatan kelas jurnalistik di Haluan, alhamdulillah dapat pelatihan. Waktu di SMA kebetulan saya ketua OSIS juga waktu itu. Jadi masih SMA ya? Iya masih SMA. 2002, saya 2005 tamat UIN. 2005. Jadi sekitaran 2003-2004 jabatan OSIS itu saya dapat kesempatan. Biasanya kalau ada pelatihan kegiatan jurnal, saya nggak mau diwakili gitu. Jadi saya maunya yang pergi sendiri gitu, karena dulu keinginan menulis itu kan begitu tinggi gitu. Bahkan kalau kita dulu lagi jalan kaki ketemu sama koran yang layang-layang kita ambil kita baca. Sekarang anak baca koran baca, tapi untuk melap kaca
baca gitu. Iya. Itu dan jadi berangkat dari sana, terus ada waktu itu kegiatan regional daerah di Kota Padang. Kita dapat kesempatan juga untuk tampil di media waktu itu haluan. Alhamdulillah dapat di halaman pertama kegiatannya. Betul pas foto saya lagi menanya itu ketika saya pertama lihat diri saya di dalam koran gitu. Jadi dipotong waktu itu disimpan gitu. Nah begitu, bukan masalah tampil apa tidaknya, bukan itu, tapi masalah kita terangsang untuk menulis gitu. Dari tulisan itu ingin menulis, nah itu kira-kira. Jadi berangkat dari sana, masuk di 2000 kuliah 2006-2007 kita sama tim. Waktu itu saya wakil ketua BEM di kampus. Kita bikin bikin majalah gitu, udah kesana kemari segala macam, pelajari bla bla bla. Mungkin karena keadaan juga, waktu juga kuliah skripsi segala macam, jadi tertunda dan tidak jadi. Tidak jadi. Padahal kita udah pelatihan kemana-mana gitu, kita udah cari kemana-mana, mungkin karena keadaan jadi tidak jadi. Ya sudahlah, saya kubur dalam hati, seolah mudah-mudahan nanti di SMA saya akan terapkan. Jadi ketika saya mulai mengajar 2011, udah saya coba terapkan dari print, tadi sudah dibilang di print dulu segala macam, hingga 2014 di SMA Palu terbuat sebuah majalah yang diakomodasi oleh pihak sekolah waktu itu gitu. Melalui mekanisme pemberian dana BOS gitu. 2015 bergabung dengan SMP Standar Islam, dan kebetulan beraksinya juga sudah ada sejak 2014 tapi dalam berbentuk buku ya. Lalu kita kembangkan bersama-sama dengan pemimpinnya, dan alhamdulillah sampai sekarang sudah edisi ke-15. Di 2020 saya diminta untuk melatih di SMA 1 Tanah Kamang, dan masih di tahun yang sama saya mengajukan proposal ke beberapa sekolah-sekolah yang ada untuk membuat sebuah majalah, dan beberapa sudah MSCC seperti Manimin tadi, terus ada di Dinia Kasia juga sudah MSCC, dan bila sudah ada proyek sekarang ya. gitu. Bapak yang mengajukan proposal biar mereka tergerak, nih lo kita bikin ini gitu. Dan itu salah satu perjuangan apa namanya? Ada satu cerita Bu Mega, ya. Saya nggak sebutkan sekolahnya di mana. Ya, okay. Saya waktu itu salah juga, pulang dari sekolah saya tukar baju, pakai baju kaos, pakai celana, karena suka hobi pakai celana jeans, ya. Pakai sandal aja. Saya pergi lupa ternyata pakaian ini juga menentukan. Ya. Nah saya pergi ke sana, nggak bisa Pak, nggak bisa dipikir, mungkin saya lagi promo, ya, mungkin promo jualan baju, jualan apa. Ini beda Pak. Gitu. Tapi sapapnya bersikeras untuk melarang saya nggak mungkin juga kan. Entar gimana nggak bagus juga dilihat orang. Udah, saya pulang lagi, saya tukar baju semuanya seragam. Kebetulan waktu itu hari Senin saya pakai baju dinas kembali, ya. Baju dinas. Saya pergi lagi ke sana, baru diperbolehkan masuk. Saya masuk, 2 kali, ya masuk, alhamdulillah dibolong, ya, alhamdulillah dibolong. Kenapa Pak Dedi Kardiani sampai sebegitu inginkah masuk sekolah itu, dan sekolah itu malah menerbitkan majalah ini?